Kedelapan, kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Pada waktu itu, kapal laut adalah satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya. "Pak, tolong saya, belikan anggur, saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik kalau begitu. Mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar ajungan kapal, namun tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istri tercintanya. Dan meski agak lama, akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Tapi betapa terkejutnya setelah sampai ke ajungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat. "Datanglah kamu kepada Mbah Kholil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. "Mbah Kholil," pikirnya, "siapa dia, kenapa harus ke sana, bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. "Segeralah ke Mbah Kholil, minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah," lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Kholil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Kholil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan laki-laki tadi yang menyuruhnya ke Mbah Kholil. Laki-laki yang menyarankannya tersebut lalu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Mbah Kholil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Mbah Kholil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Kholil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Kholil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Kholil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Kholil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?" Seraya menatap tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Mbah Kholil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Kholil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya, dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya, Dik. Saya beli anggur jauh sekali," ucapnya dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa, dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Kholil. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Kesembilan, Kiai Kholil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Kholil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Tetapi, dengan caranya sendiri Kiai Kholil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Kiai Kholil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas baik kepada agama maupun bangsa.
Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya, salah satu di antaranya, Kiai Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Cara yang kedua, Kiai Kholil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar, bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suuk, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam, kepada pejuang. Kiai Kholil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Kholil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Akan tetapi, ditangkapnya Kiai Kholil, malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Kholil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Kholil untuk dibebaskan saja. Ke-10. Kiai Kholil berguru ke Kiai Pasuruan. Ketika Kiai Kholil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna. Namanya Abu Darin. Kholil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya, sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa, tidak dianggapnya sebagai rintangan berarti, meski harus berjalan kaki. Namun apa daya, sesampainya Kholil muda di Desa Wuan, tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Kholil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Dengan langkah gontai karena lelah fisik dan penat mental, hari berikutnya Kholil bertakziah ke makam Kiai Abu Darin. Di depan pusara Kiai Darin, Kholil membaca Al-Quran hingga 40 hari. Pada hari yang ke-41, ketika Kholil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu, almarhum mengatakan kepada Kholil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah." Kholil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Asyimuni, dan Alfiyah, kitab utama pesantren itu. Ke-11. Melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Kholil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban, Batang, Pekalongan. Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek Cirebon bersama 5 orang temannya, menuju Bangkalan, Madura, untuk berguru kepada Kiai Kholil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju, celana untuk tidur, parang, serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Pohon-pohon yang ada di hutan itu besar-besar. Semak belukar sangat tinggi. Banyak binatang buas di dalamnya. Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Mereka perampok yang kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok. Setelah titikan itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. "Masih perlu dibikin kasar sedikit," kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. "Serahkan barang-barang kalian," hardik orang itu. Amin, yang paling berani di antara mereka menjawab, "Kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan." Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. "Mengapa kalian ke sana?" dia balik bertanya. "Kami mau berguru kepada Mbah Kholil," jawab Amin. Tersentak laki-laki itu, seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. "Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Kholil?"
Betul, sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata lelaki itu. Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka sholat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. Ayo kita berangkat, ujarnya. Kemana? Tanya para calon santri. Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain, jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini. Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, sebenarnya kalian akan aku rampok, dan menjual kalian kepada Onden Ming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Holil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Holil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Holil, mereka telah memperoleh karamah dari pemimpin pesantren tersebut.